Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bulanan kita, kajian tadabbur Al-Qur'an. Kita akan merenungkan makna dari surat-surat dalam Al-Qur'an, dimulai dari surat-surat di juz amma, ya juz ke-30. Dan insyaallah sore hari ini kita akan membahas dua surat, yaitu surat Al-Fil dan surat Quraisy. Ya, surat Al-Fil dan surat Quraisy. Surat Quraisy ini nggak pakai alif lam ya. Jadi bukan surat Al-Quraisy, tapi surat Quraisy. Ya. Kenapa nggak pakai alif lam? Karena Quraisy ini nama orang. Nama orang nggak perlu pakai alif lam. Ya. Nah, seperti nama Nabi Muhammad, Muhammad kan tidak pakai alif lam. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca terlebih dahulu sama-sama suratnya akan kita tadaburi sore hari ini. Silakan dibuka mikrofonnya, kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ A'udzu بالله من billahi الشيطان الرجيم minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam Alam taro kaifa كيف fa'ala rabbuka ربك bi بأصحاب ashabil fil. الفيل fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam ألم yaj'al يجعل كيدهم kaidahum في fi تضليل tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل Arsala alaihim عليهم tayran طائرا ababil. أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم Tarmihim bihijaratin بحجارة min من sijil. سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم Faja'alahum كعصف ka'asfin ma'kul. مأكول Kita lanjut surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Li'ilafi Quraisy. بإيلاف Li'ilafi قريش Ilafi رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت.
Wa'budu وَلْيَعْبُدُوا Rabb رَبَّ hadzal هَذَا الْبَيْتِ bait. الذي أطعمهم من جوع. Alladzi الَّذِي at'amahum أَطْعَمَهُم min ju' Ju'. Ini ada mad, mad ju' fasil ya. Alladzi-nya panjang. Kemudian mim bertemu dengan mim dia idgham. Tahan 3 ketukan. Minju juga ikhfa dia gunnah ya. Tahan 3 ketukan. Kita ulang ya. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi الَّذِي أَطْعَمَهُم at'amahum مِّن Min جُوعٍ ju' wa amanahum min khauf. wa Wa amanahum وَآمَنَهُم min مِّن Anahum min khauf. خَوْفٍ. oh. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Pak Udi udah masuk ini. Iya Pak, mohon maaf HP-nya baterainya habis. Oh, gitu. Jadi telat buka. Aduh, mohon maaf Pak, teman-teman semua. Ini nggak apa-apa nih, kita ganti linknya Pak. Nggak apa-apa Pak, Oh, yang ya. penting ada rekamannya. Mohon siap-siap, nggak apa-apa. Lanjut ya. Baik. Makasih banyak Pak. Baik. Jadi insya Allah kita akan bahas 2 surat ya. Surat Al-Fil dan surat Quraisy. Sebenarnya ada 3 surat yang turun berkenaan dengan orang-orang Quraisy. Ada 3 surat yang turun berkenaan dengan penduduk kota Mekah, yaitu surat Al-Humazah, surat Al-Fil, dan surat Quraisy. Ini 3 surat ini, 3-tiganya turun mengenai penduduk kota Mekah. Ya. Tapi insya Allah ya kita, karena keterbatasan waktu juga, kita insya Allah bahas 2 surat saja dulu, yaitu surat Fil, Al-Fil, dan surat Quraisy. Surat Quraisy, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, dia tidak pakai alif lam ya. Nah, jadi nggak boleh kita bacanya surat Al-Quraisy. Nah, itu keliru ya. Tapi suratu Quraisyin, surat Quraisy. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena Quraisy ini adalah nama ya, nama orang. Nah, nanti kita akan bahas siapa yang dimaksud dengan Quraisy itu. Baik. Yang pertama kita akan bahas surat Al-Fil dulu. Ya, surat Al-Fil. Insya Allah kita semua sudah hafal ya suratnya. Terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Makkah. Sebab turun surat Al-Fil ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan Rasul kita Muhammad SAW untuk mengingatkan penduduk kota Makkah akan peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Bahwa dahulu penduduk kota Makkah itu mengalami peristiwa diserbunya kota Makkah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Surat ini turun dengan tujuan agar penduduk kota Makkah itu bersyukur atas nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada penduduk kota Makkah. Karena tidak ada yang dapat menangkal serangan dari pasukan Abraha ini kecuali Allah Ta'ala. Orang-orang Arab ketika itu ya kalah menghadapi pasukan bergajah ini. Yang berusaha melawan ada ya, tapi kemudian kalah. Tidak bisa menangkal serangan dari pasukan Abraha. Yang mampu memberikan keamanan kepada penduduk kota Makkah, dan jika itu penduduk kota Makkah melihat langsung peristiwanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan pertolongan kepada penduduk kota Makkah. Hikmahnya apa? Kenapa surat ini diturunkan? Hikmahnya adalah agar penduduk kota Makkah ini menyadari bahwa Allah Ta'ala yang telah melindungi kota Makkah dari pasukan Abraha adalah juga Rabb Allah Ta'ala yang mengutus dan melindungi Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya peristiwa ini beliau belum lahir ya. Beliau lahir itu di tahun terjadinya peristiwa ini, tapi saat itu beliau belum lahir. Sejarawan menyebutkan
beliau lahir, Nabi kita Muhammad SAW lahir 50 hari setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini. Tapi Nabi SAW bisa menceritakan peristiwa ini dengan detail. Kenapa? Karena yang menjelaskan peristiwa ini adalah Allah Ta'ala, yang juga melindungi kota Makkah dari penyerangan pasukan bergajah, sehingga mudah bagi Allah Ta'ala menjelaskan peristiwa itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang Makkah mengakui bahwa itulah peristiwa yang terjadi. Peristiwa itulah yang mereka pernah lihat ya, dalam kehidupan mereka, ya, terutama oleh para tetua-tetua, ya, oleh para tokoh-tokoh yang sesepuh gitu. Kota Makkah ketika surat ini dibacakan, ya mereka terkenang dengan peristiwa yang pernah mereka alami. Surat ini terdiri dari 5 ayat, tapi sebelum kita bahas ayat per ayatnya, mungkin saya ingin merefresh ya, ingin menyegarkan kembali ingatan kita mengenai apa yang dimaksud dengan penyerangan pasukan bergajah di kota Makkah. Ya, jadi pasukan bergajah ini adalah pasukan yang dipimpin oleh raja yang bernama Abrahah. Ya. Jadi Abrahah ini menguasai wilayah Himyar, menguasai wilayah Yaman. Dulunya wilayah Yaman ini ya dikuasai oleh penguasa yang bernama Dhu Nuwas. Dhu Nuwas ini beragama Yahudi. Dia dulu menjadi penguasa di wilayah Yaman, wilayah Himyar utamanya. Yaman macam-macam ya. Ada wilayah Himyar di Yaman. Dan Dhu Nuwas yang beragama Yahudi ini kemudian menindas orang-orang Nasrani di Himyar. Orang-orang Nasrani yang masih asli ya, orang-orang Nasrani yang tidak uh, menyekutukan Allah. Ya, orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, mereka tetap disebut sebagai orang Nasrani. Tapi ini orang Nasrani yang tidak mengakui Trinitas ya. Jadi belum ada doktrin Trinitas ketika itu. Sehingga orang-orang Nasrani ini ketika ditindas ya dan kemudian dibantai oleh Nuwas, peristiwa pembantaian orang-orang Nasrani ini kita kenal di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mutaffifin ya, sebagai Ashabul Ukhdud, sebagai orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit dan kemudian disiksa di dalam parit. Dan Allah Ta'ala menyebut Ashabul Ukhdud ini sebagai orang-orang beriman. Ya. Ya, mereka adalah orang-orang beriman. Nah, meskipun mereka belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka bertemu dengan Nabi Isa. Mereka mengikuti ajaran Nabi Isa dengan benar. Maka setelah terjadi peristiwa Ashabul Ukhdud ini, ya, orang Yaman yang beragama Nasrani ini ada yang selamat dari peristiwa pembantaian tadi, ada yang namanya Dhu Tha'laban. Dhu Tha'laban ini kemudian meminta bantuan dari Imperium Romawi untuk mengalahkan Dhu Nuwas. Maka Imperium Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Justinus pertama meminta bantuan dari Kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum itu kerajaan Habasyah ya. Habasyah ini wilayah yang kita kenal hari ini, mungkin sebagian Ethiopia, sebagian Eritrea ya, sebagian wilayah Sudan. Dulunya itu satu kerajaan namanya Aksum. Ya. Minta bantuan kepada Imperium Aksum untuk mengalahkan Dhu Nuwas. Maka penguasa Aksum ketika itu bernama Najasyi Kalib. Ya, jadi Najasyi ini adalah gelar untuk penguasa Habasyah. Ya, Najasyi pada saat itu namanya Najasyi Kalib. Ini bukan Najasyi yang pernah dikirimi surat oleh Nabi SAW dan kemudian beriman. Ini Najasyi sebelumnya, ini apa namanya, leluhurnya. Ya, kalau Najasyi yang pernah dikirimi surat oleh Nabi yang kemudian beriman adalah Najasyi Ashamah namanya. Nama aslinya Ashamah. Gelarnya Najas atau Nejus. Maka Nejus Kaleb ini mengutus Jenderal Abrahah Al-Ashram untuk pergi ke Yaman dan mengalahkan Dhu Nuwas. Maka Dhu Nuwas berhasil dikalahkan. Sesudah Dhu Nuwas dikalahkan, Abrahah Al-Ashram menjadi penguasa di wilayah Yaman. Nah, Abrahah ini kemudian mengalahkan jenderal yang dikirim oleh Imperium Aksum. Jadi Abrahah ini kemudian memutus hubungan dengan kerajaan
kerajaan Habasyah. Dia nggak mau lagi diatur oleh kerajaan Habasyah. Dia menjadi penguasa independen di Yaman. Dan Abraha ini mendirikan satu kanisah, satu tempat ibadah, ya, gereja di Himyar, yang gereja ini diberi nama oleh Abraha sebagai gereja atau kanisa Al-Qulais. Qulais ini berasal dari kata qalanisah, ya, yang artinya peci. Disebut gereja Qulais karena apabila seseorang melihat gereja ini, yang gereja ini sangat tinggi, maka pecinya akan jatuh karena gerejanya sangat tinggi. Maka peci peci orang yang melihat itu akan jatuh. Maka disebutlah gereja ini sebagai gereja Al-Qulais. Dan Abraha memerintahkan seluruh orang-orang Arab untuk ziarah ke tempat ibadah yang sudah ia dirikan. Orang-orang Arab kita tahu sudah punya tradisi berziarah ke Ka'bah. Dan ini tradisi yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Dia awali oleh Nabiullah Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, ziarah yang kita sebut sekarang sebagai haji. Maka orang-orang Arab ketika diperintahkan untuk mengalihkan ziarahnya tidak lagi ke Ka'bah, tapi ke kanisah, apa namanya, ke gereja buatannya Abraha, orang-orang Arab kemudian menolak. Bahkan ada seorang Arab dari Bani Kinanah melakukan penghinaan terhadap gerejanya Abraha. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke gerejanya Abraha, dia buang air, ya, buang air besar di gerejanya Abraha, dan kemudian dia melumuri gereja Abraha itu dengan kotoran. Maka Abraha al-Ashram ini marah sekali atas penghinaan orang-orang Arab terhadap gereja yang telah ia dirikan. Sehingga Abraha bertekad untuk menghancurkan Ka'bah yang selama ini menjadi tempat ziarahnya orang-orang Arab. Berangkatlah Abraha memimpin ribuan pasukan, membawa 12 gajah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Ada orang-orang yang hari ini meragukan terjadinya peristiwa ini. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa di Jazirah Arab itu tidak ada gajah. Bagaimana mungkin Abraha mengirim pasukan bergajah? Ya. Dan Abraha penguasa di Yaman. Ya. Orang yang beralasan seperti ini lupa bahwa Abraha itu bukan orang asli Yaman. Ya. Abraha itu adalah orang Afrika. Ya, dia asalnya dari Aksum, dari Ethiopia, ya, dari Habasyah. Sehingga gajah-gajah yang dibawa oleh Abraha bukanlah gajah dari Yaman, karena di Yaman nggak ada gajah. Gajah-gajah yang dia bawa adalah gajah-gajah Afrika. Ya, dia bawa gajah itu 12 gajah. Dari 12 gajah itu ada pimpinan gajah yang paling besar gitu. Yang ditulis oleh para sejarawan, Abraha memberi nama gajah terbesarnya itu dengan nama Mahmud, ya. Namanya Mahmud, Gajah Mahmud. Sini kita nggak ada yang namanya Mahmud, ya. Itu nama gajahnya Abraha paling besar. Maka sampai di Taif, pemimpin Bani Thaqif, Mas'ud bin Mu'attib, mengutus Abu Rigal sebagai penunjuk jalan menuju kota Makkah. Dengan syarat tidak menghancurkan kuil Lata. Ya. Jadi ada orang-orang Arab yang kemudian berkhianat. Ya. Dia tahu Ka'bah mau dihancurkan. Kemudian akhirnya dia bekerja sama dengan Abraha. Nggak apa-apa deh, Ka'bah dihancurkan. Asal kuil Dewa Lata, ya, atau berhala-berhala Lata itu nggak dihancurkan. Nah, jadi Abu Rigal ini menjadi penunjuk jalan bagi Abraha menuju kota Makkah. Ya. Dan kemudian Allah menghukum Abu Rigal ini. Dia mati mendadak di tempat yang bernama Al-Mughamis. Ini di dekat kota Makkah, sudah di gerbang kota Makkah. Kemudian Abraha bertemu dengan Abdul Muthalib, pemimpin kota Makkah, di tempat bernama Wadil Muhassir. Ini peristiwa yang terjadi. Nah, dan kita tahu, ya, akhir dari peristiwa itu, akhirnya Allah Ta'ala menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah. Gajah-gajah yang dibawa oleh Abraha ini kemudian mogok, tidak mau jalan. Ya, mereka balik badan. Ya, mereka baru mau jalan kalau dihalau menuju Yaman, kalau disuruh pergi ke arah Yaman.
Tapi kalau disuruh balik lagi ke Mekah, mereka nggak mau jalan, mogok. Begitu berulang-ulang sampai akhirnya ya Allah Ta'ala menurunkan pertolongan berupa datangnya rombongan burung. Nanti kita akan bahas di ayat berikutnya. Baik, kita bahas ayat yang pertama dulu. Ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat ini maknanya ya. A ini artinya apa? A artinya apakah ya? Ini isim istifham. Kata tanya. Lam tidak. Tara ini fiil madhi, fiil mudhari. Bapak Ibu. Fiil mudhari. Ya. Fa'ilnya siapa? Domir apa? Tara. Pelakunya siapa? Pelakunya anta. Kamu ya. Tidakkah kamu melihat? Ya. Alam tara. Tidakkah kamu melihat? Kaifa bagaimana? Fa'ala perbuatan yang dilakukan. Rabbu Tuhan. Kamu Tuhanmu. Tidakkah kau memperhatikan? Bagaimana perlakuan Tuhan? Bi terhadap ashabi. Ya, para pemilik. Maksudnya di sini pasukan. Al-fil. Gajah. Tidakkah kau perhatikan bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Jadi ayat ini dimulai dengan ungkapan pertanyaan. Alam, tidakkah kau lihat? Tidakkah? Nah, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ayat ini dimulai dengan pertanyaan untuk ya bertujuan untuk takrir wa ta'jib. Bertujuan untuk menetapkan penetapan, maksudnya bertujuan untuk menegaskan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi dan untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang mengagumkan, takjib tadi. Tidakkah kau lihat? Coba ingat-ingat lagi. Tidakkah kau pernah lihat? Ya. Jadi ini untuk menegaskan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi kan? Betul terjadi kan? Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Ya. Tidakkah kau lihat? Eh, Tidak semua orang Mekah yang ada ketika ayat ini diturunkan itu melihat peristiwa ini. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW sendiri belum lahir kan ketika peristiwa ini terjadi. Maka ketika Allah berfirman, tidakkah kau lihat? Bukankah kau pernah melihat? Maka makna melihat di sini bukan berarti dibatasi dengan melihat dengan mata. Karena kalau melihat dengan mata, Nabi kita Muhammad SAW dulu nggak lihat peristiwa ini dengan mata kepala beliau. Dan banyak juga para sahabat yang usianya jauh lebih muda dari Nabi SAW juga nggak melihat peristiwa itu dengan mata kepala. Ya, tapi Allah menyebutkan, tidakkah kau lihat? Maka makna melihat di sini, ya kata para ulama, melihat dalam arti yang luas. Melihat bukan hanya dengan mata kepala, tapi juga melihat dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kita nggak lihat tuh, apa namanya, eh, pergerakan atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Kita nggak lihat. Tapi dengan ilmu pengetahuan kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi. Kita nggak lihat apa namanya gelombang elektromagnetik, nggak bisa lihat kita. Tapi dengan ilmu kita tahu bahwa peristiwa itu ada, bahwa fenomena itu ada. Ya. Jadi melihat ya, tidak mesti dengan mata kepala, bisa pula dengan pengetahuan. Nah, ini juga yang menjadi dalil ya sebagian para ulama ya ketika ada perdebatan mengenai ru'yatul hilal ya, mengenai melihat bulan setiap awal setiap awal bulan tuh terlebih-lebih kalau awal bulan Ramadan ya atau awal bulan Syawal itu Lebaran itu pasti ada perdebatan mengenai ru'yatul hilal. Ru'yat itu artinya melihat hilal, melihat bulan muda. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat melihatnya itu harus dengan mata kepala. Tapi ada juga yang berpendapat enggak harus begitu.
Melihat hilal bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan matematik, bisa dengan perhitungan. Oleh karena itu hisab juga diakui itu sebagai cara untuk melihat hilal. Melihat tidak dengan mata kepala, tapi melihat dengan pengetahuan. Ya, berdasarkan apa dalilnya? Dasarkan ayat ini. Karena di ayat ini Allah menyebutkan kata melihat tidak terbatas melihat dengan mata kepala, tapi juga melihat dengan ilmu pengetahuan. Karena Nabi SAW tidak pernah melihat peristiwa ini secara langsung. Tapi Allah berfirman, tidakkah kau lihat? Bagaimana perbuatan Tuhanmu? Di sini Allah menyebutkan kata fa'ala. Fa'ala itu biasa diterjemahkan melakukan atau berbuat. Ya. Bila pelakunya manusia, kesan dari kata fa'ala ini adalah perbuatan negatif. Kesannya ya, kalau di dalam Al-Quran ya, kata fa'ala itu artinya dia melakukan perbuatan negatif. Ya. Beda dengan amila ya, amila juga berbuat melakukan, tapi amila ini bisa positif, bisa negatif. Mana amila shalihat min dzakarin wa au untha. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu amila juga berbuat. Tapi dia bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Tapi kalau fa'ala, ya, maknanya berbuat juga. Dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk perbuatan yang negatif. Jika pelakunya adalah manusia. Tapi jika pelakunya adalah Allah, ya, dalam Al-Quran, biasanya fa'ala ini maknanya adalah perbuatan Allah dalam bentuk ancaman atau siksaan. Ya, jadi, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang Allah lakukan sebagai siksaan kepada siapa? Kepada ashabil fil. Ashabil fil ini siapa tadi? Ya, tentaranya Abrahah. Abrahah telah membawa pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, pasukannya ini juga diperkuat dengan gajah-gajah yang besar. Ya, Abrahah naik gajah yang paling besar. Beberapa pihak berusaha menghentikan Abrahah. Ada orang Arab namanya Dzunafar yang berada di wilayah Yaman. Dia memobilisasi kaumnya untuk menghadang Abrahah. Tapi Dzunafar dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Abrahah. Kemudian di tempat yang bernama Khoksam, ada seorang kepala suku Khoksam namanya Nufail Al-Khosami. Dia menghadang Abrahah dengan anggota sukunya, dengan pasukannya. Namun kekuatan mereka sangat tidak berimbang sehingga pasukan Al-Khosami juga tumbang. Ya. Nafar tidak sanggup menghentikan Abrahah. Al-Khosami juga tidak sanggup menghentikan Abrahah. Apalagi orang-orang Makkah yang ketika itu tidak punya kemampuan untuk bertempur. Maka mereka angkat tangan. Mereka menyerah. Ya. Abdul Muthalib ya menemui Abrahah sebelum Abrahah itu maju untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abdul Muthalib ketika itu masih muda, wajahnya tampan, ya, penampilannya berwibawa. Maka Abrahah ketika melihat Abdul Muthalib datang dan dikatakan Abdul Muthalib ini pemimpin kota Makkah, maka Abrahah turun dari gajahnya. Dia kemudian berdiri menghormat terhadap Abdul Muthalib. Namun ketika terjadi dialog, ternyata Abdul Muthalib ya, hanya meminta kepada Abrahah supaya Abrahah mengembalikan unta-untanya Abdul Muthalib yang dirampas oleh pasukannya Abrahah. Maka jatuhlah itu kewibawaan Abdul Muthalib di mata Abrahah. Abrahah melihat, wah ini Abdul Muthalib ini ternyata, ya menurut Abrahah ya, ternyata orang pengecut ini. Aku ingin menghancurkan kotamu, aku ingin menghancurkan Ka'bah, tapi engkau malah membicarakan masalah unta. Ya. Engkau tidak berusaha melindungi Ka'bah. Tapi apa kemudian kata Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, unta-unta yang dirampas oleh pasukanmu itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah ini miliknya Allah. Ya, maka Allah dan nanti akan melindungi Ka'bah. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, Allah Ta'ala turun tangan. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Ta'ala turun tangan menjatuhkan siksaan ya, kepada pasukan bergajah. Nah, sebagian ulama juga berpendapat, ya, inilah kali terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan kepada umat manusia
tanpa umat manusia itu berusaha menolong dirinya terlebih dahulu. Itu misalnya itu yang dikatakan oleh Dr. Ragib Assirjani, salah seorang tokoh sejarawan dari Mesir itu. Ya, dia punya buku judulnya apa namanya? Lasna fi zamani Abroha. Kita ini udah nggak lagi hidup di zaman Abroha. Maksudnya zaman Abroha itu apa? Zaman Abroha itu adalah masa di mana Abroha pernah menyerang kota Makkah dan penduduk kota Makkah itu tidak melakukan perlawanan, tidak berusaha menolong dirinya sendiri, dan kemudian Allah Ta'ala menolong penduduk Makkah tanpa usaha penduduk Makkah itu dalam menolong dirinya sendiri. Nah, kata Dr. Ragib Assirjani, inilah terakhir kali Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepada manusia, ya, di mana manusia tidak melakukan usaha apa-apa. Karena sesudahnya kita akan saksikan sejarah manusia itu, bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan pertolongan setelah umat manusia itu berusaha, ya, menjemput pertolongan itu datang. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan usahanya rumit itu. Bikin strategi, perencanaan, rute yang mau ditempuh bagaimana, logistiknya bagaimana, kemudian SDM-nya yang disiapkan, apa penunjuk jalannya siapa, kemudian yang menjaga nanti di rumah Rasulullah siapa, yang bawa logistik makanan itu siapa. Itu rumit itu perencanaannya. Ya. Padahal bisa atau tidak Allah Ta'ala langsung menghijrahkan Nabi tanpa perjalanan yang rumit tadi. Allah langsung pindahkan Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Bisa saja, tapi enggak ternyata. Ternyata Allah Ta'ala tidak melakukan itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dibiarkan Nabi kita Muhammad SAW berusaha dulu. Bisa-bisa itu berusaha. Nanti sampai puncak usahanya manusia, barulah kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongan. Bagaimana dalam peristiwa hijrah? Ya, Nabi ketika hijrah itu kemudian ada orang kafir ya namanya Surokoh itu. Dia ngejar-ngejar Nabi SAW, ingin nangkap Nabi. Kemudian Allah turunkan pertolongan. Kudanya Surokoh kemudian tersuruk sampai 3 kali. Nah itu pertolongan itu datang sesudah apa? Sesudah Nabi itu berusaha maksimal. Demikian juga nanti di Badar. Ya, demikian juga nanti di Khandaq. Ya, di perang Khandaq. Demikian juga nanti di Khaybar. Di macam-macam pertempuran. Ya, pertolongan Allah Ta'ala itu datang sesudah Rasulullah dan kaum muslimin berusaha semaksimal mungkin. Di puncak usaha mereka, mereka berusaha, barulah kemudian Allah menurunkan pertolongan. Nah, itu rumus pertolongan Allah itu terjadinya begitu setelah itu. Setelah peristiwa apa penyerangan Abrahah ke Ka'bah. Sebelumnya enggak. Di peristiwa Abrahah menyerang Ka'bah, eh, manusia itu nggak perlu usaha macam-macam. Udah cukup nyerah aja langsung kemudian datang pertolongan Allah. Tapi sesudah itu enggak. Allah ingin menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, paling baik effortnya, paling paling maksimal ya, ikhtiarnya, paling maksimal usahanya. Ketika manusia sudah berusaha pada puncak usahanya itulah baru kemudian Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Ini di antara hikmah yang lainnya. Kemudian di ayat berikutnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, artinya apa? Apakah? Lam tidak. Bukankah yaj'al dia telah menjadikan kaida. Kaida ini artinya tipu daya. Ya. Upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Tipu daya ini biasanya atau upaya ini biasanya bersifat negatif. Ya. Dan sungguh negatiflah upayanya Abroha. Dia ingin manusia berpaling dari Ka'bah, beralih ke kanisah, ke gereja buatan dia tadi di Yaman. Sebagian mufassir menyebutkan makna kaidah ini adalah karena adanya motif tersembunyi Abroha. Jadi Abroha itu bukan hanya sekedar ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dia punya motif tersendiri menyerang kota Makkah, yaitu ingin menguasai jalur Makkah dan sekitarnya. Ya, karena jalur Makkah ini adalah jalur strategis nih, menuju Syam, menuju Yaman. Ini orang pasti akan melalui jalur kota Makkah. Ya. Maka Abroha punya motif
Motif kalau sekarang disebutnya motif geopolitik gitu ya. Motif geopolitik untuk menguasai wilayah ini. Menguasai wilayah Makkah dan sekitarnya. Ya. Maka Abraha terus melaju menuju Makkah dalam usahanya tersebut. Ia beristirahat di tempat bernama Al-Maghmas, gak jauh dari kota Makkah. Di sini prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Sehingga tadi terjadilah dialog antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Minta supaya Abraha itu mengembalikan untanya Abdul Muthalib. Abraha mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tak terelak lagi. Tak ada yang bisa melawan usahanya. Ia merasa kaidahum tadi, tipu dayanya itu sebentar lagi akan berhasil. Padahal ternyata tidak. Allah akan membuatnya sia-sia. Kata tadlil di sini maknanya adalah sia-sia, binasa, terkubur. Karena pada akhirnya kaidahnya tadi, tipu dayanya Abraha dan pasukannya itu terkubur, binasa dan sia-sia. Ayat kedua. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala menghancurkan tipu dayanya Abraha dengan apa? Dengan arsala, mengutus, mengirimkan. Alaihim atas mereka, tayran. Tayran itu berasal dari kata tara. Tara itu artinya terbang. Fil madiyah, tara yatiru. Tayran adalah semua benda atau semua makhluk yang bisa terbang. Itu disebutnya tayran. Ya. Nah, kalau dulu yang bisa terbang hanya burung ya, makanya toiron itu ya dimaknai burung. Ya, kalau sekarang toiron ya bisa jadi pesawat, jet itu toiron juga tuh. Ya, nah, kalau dulu ya dimaknainya burung. Ya, maka Allah turunkan kepada mereka, utus untuk mereka burung-burung. Ababil, ababil ini maknanya berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan jenis burung, bukan. Ini kata benda yang bermakna hal, keadaan. Keadaan burungnya itu ketika datang, ya gerombolan burung ini ketika datang adalah gerombolan burung yang datang secara berbondong-bondong. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi bukan jenis burung ya. Jadi jangan kita sebut ini ada burung ababil. Bukan, nggak ada jenis burung ababil itu nggak ada. Ababil itu maknanya berbondong-bondong. Sebagian mufassir menyebutkan burung ini datang dari wilayah bahari, dari wilayah laut, dari wilayah Jeddah. Ya, dia datang dari wilayah Jeddah, kemudian masuk ke atas udara kota Mekah. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan burung ini membawa sesuatu. Apa yang dia bawa? Tarmihim. Burung ini melemparkan mereka, pasukan bergajah ini, bihijaratim min sijil. Ya, dengan membawa hijarah. Hijarah ini bentuk jamak dari hajar. Bentuk plural dari hajar. Hajar itu artinya batu. Hajar aswad, batu hitamnya. Kalau satu hajar. Kalau banyak hijarah. Jadi dia bawa banyak batu. Ya. Tiap burung membawa 3 butir batu. 1 di paruh, 2 di kaki. Ya, hijaratan min sijil. Yang batu ini adalah batu yang panas. Ya, batu yang terbakar. Batu dari tempat, ya Allah alam di mana. Yang pasti batu ini adalah batu terbakar. Bisa jadi dia bawa dari kawah gunung mana gitu ya. Mungkin ada kawah gunung berapi yang dekat-dekat situ itu yang masih aktif. Dibawa tuh batu, batu lava itu. Ya. Dibawa batu itu ya, dan kemudian burung-burung itu menjatuhkan sijil itu kepada pasukan Abraha. Ya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya, dan mereka pun kocar-kacir tunggang, lari tunggang langgang. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Fa maka ja'ala, dia telah menjadikan, Allah telah menjadikan hum mereka ka seperti asfin. Asfin artinya daun. Makul, makul dari kata akala. Akala artinya makan. Makul isi maf'ul ya, objek. Makul artinya yang dimakan. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ya, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya. Kata Imam Nukathir, siapa yang terkena batu sijil itu, kalau dia terkena kepalanya, maka batu sijil itu akan tembus sampai bagian bawah badannya. Terkena punggungnya, ya tembus itu. Ya, seperti daun yang dimakan. Ya. Tapi tidak semua terkena batu sijil ya, hanya sebagian saja, sebagian lagi selamat. Tapi mereka nggak berani lagi maju.
Termasuk yang selamat itu adalah Abrohah. Abrohah itu terkena batu sijil tapi nggak mati. Ya. Dia tidak langsung mati. Ia terluka, ya, tapi kemudian lukanya makin parah. Ketika dia sampai di Son'a, ya Son'a itu wilayah Yaman ya, sekarang ibu kota Yaman itu Son'a, maka tewaslah itu, matilah itu Abrahah. Ya. Jadi Abrahah mengalami kehinaan di kota Makkah karena dilempari batu oleh burung, dan kemudian dia mengalami kehinaan kedua karena dia mati di tengah-tengah rakyatnya di kota Son'a. Dia mati di tengah-tengah rakyatnya. Rakyatnya melihat bagaimana tubuhnya Abrahah itu putus satu persatu. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nah, inilah peristiwa yang pernah terjadi di kota Makkah, yang orang-orang Makkah masih mengingat peristiwa itu. Yang peristiwa ini sekali lagi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan keamanan bagi penduduk kota Makkah. Dan jaminan keamanan ini tidak ada yang mampu melakukannya atau menjaminnya kecuali Allah. Ya, seluruh jazirah Arab tadi, ya, kabilah-kabilah Arab tadinya sudah menyerah, nggak berani, ya, bukan hanya nggak berani, ya, mereka ada yang berani melawan tapi kemudian dikalahkan oleh Abraha, maka tidak ada yang bisa, ya, mengamankan kota Makkah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang pernah memberikan keamanan kepada penduduk kota Makkah, memberikan keamanan juga kepada kita di negeri kita ini. Yang memberikan keamanan siapa? Ya Allah, bukan siapa-siapa. Ya, kalau Allah mau kita ini saling bertengkar, saling berkelahi, ya bisa aja itu. Ada aja kan orang-orang yang pengen supaya negeri kita ini ya kacau apa segala macam. Ya, tapi karena pertolongan dari Allah, Allah berikan pertolongan, ya dilembutkan hati-hati para pemimpin-pemimpin kita, ya sehingga akhirnya ya kita masih merasakan ketenangan, masih merasakan damai di negeri kita. Ya, maka Allah yang memberikan keamanan adalah Allah pula yang berhak untuk kita sembah. Inilah kaitannya antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Karena di surat Quraisy sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy sebagai suku paling terhormat di kota Makkah, ya. Allah mengingatkan pada mereka mengenai nikmat keamanan dan nikmat kesejahteraan. Ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah telah berikan kepada mereka makanan, nikmat kesejahteraan, ya, dan Allah telah berikan wa amanahum min khauf, dan nikmat keamanan, nikmat kestabilan politik dan keamanan. Nah, itu yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Maka hendaknya kita ingat-ingat itu nikmat tersebut. Ya. Nah, ini kaitannya antara surat Al-Fil dengan surat Al-Quraisy, dengan surat Quraisy. Kita masuk sekarang surat Quraisy. Surat Quraisy sekali lagi tadi ya menjelaskan mengenai nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Dan nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy ini bukan hanya dua itu saja, bukan hanya at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Tapi ya kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha, ya. Ummu Hani pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, mungkin kita ada yang nggak kenal dengan Ummu Hani. Siapa ini Ummu Hani? Ada yang tahu Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani bintu Abu Talib. Ummu Hani ini putrinya Abu Talib. Dia saudaranya Ali bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ummu Hani ini ya kalau kita baca dalam sejarah ya, adalah satu-satunya wanita yang pernah menolak cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani itu. Ya, dia masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah karena dia putrinya Abu Thalib. Ya, dulu Rasulullah ketika masih bujangan pernah ngelamar Ummu Hani. Ummu Hani itu nama aslinya adalah Fakhita. Pernah melamar Ummu Hani atau Fakhita. Ummu Hani ketika itu masih gadis juga ya. Rasulullah pernah melamar Ummu Hani, tapi kemudian Ummu Hani menolak lamarannya Rasulullah SAW. Lamarannya Muhammad ya, ketika itu belum jadi nabi. Alasannya apa? Alasannya karena bapaknya yaitu Abu Talib itu sudah menjodohkan Ummu Hani dengan lelaki lain, lelaki dari Bani Wahab. Saya lupa namanya itu, Umar bin Abu Wahab atau siapa namanya lupa. Yang ini nanti suaminya ini
nggak mau beriman, dia kafir. Dan ketika pembebasan kota Makkah ini, suaminya ini kemudian pergi ke Najran, ya ke Yaman. Dia melarikan diri dan dia meninggalkan Ummu Hani dalam keadaan miskin beserta dengan anak-anaknya. Maka Ummu Hani menjadi janda itu karena ditinggal oleh suaminya. Maka Nabi Muhammad SAW yang saat itu sudah menjadi nabi, sudah menjadi raja, sudah menjadi penguasa, kembali ke kota Makkah menjadi penguasa, menjadi pemenang, melamar kedua kali Ummu Hani. Yang Ummu Hani ketika itu sudah jadi janda. Tapi Ummu Hani kemudian menolak lagi lamarannya Rasulullah SAW. Alasannya apa kata Ummu Hani? Kata Ummu Hani, wahai Muhammad, aku ini sudah tua dan aku punya anak-anak yang banyak. Ya, izinkan aku, ya, apa namanya, eh, mengurusi anak-anakku saja. Ya, aku tidak bersedia untuk menjadi istri dari engkau, wahai Muhammad. Nah, itu, dan kemudian Rasulullah menghormati pilihannya Ummu Hani. Jadi Rasulullah itu apa, ya seperti manusia, bisa jatuh cinta, bisa apa, dan bisa ditolak itu cintanya, itu biasa aja, wajar ya. Bukan sesuatu yang wah apa yang harus apa, patah hati kemudian harus diperjuangkan. Enggak, Rasulullah biasa aja, ditolak ya oleh Ummu Hani biasa aja. Nah itu Ummu Hani ini wanita muslim, dan Rasulullah sering memuji Ummu Hani ya, di hadapan sahabat-sahabat yang lain, bahwa Ummu Hani adalah wanita Quraisy yang terhormat ya, ya. Nah, Ummu Hani ini menceritakan mengenai sukunya, ya. Kata Ummu Hani, faddalallahu Quraisyan bisab'i hisalin. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Quraisy 7 keutamaan. Apa 7 keutamaan pada suku Quraisy itu? Yang pertama, faddalahum bi'annahum abadullaha asyra sinin. La ya'buduhu illa Quraisyin. Yang pertama, Allah berikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka telah menyembah Allah selama 10 tahun. Dan tidak ada yang menyembah Allah kecuali orang Quraisy. Nah, menyembah Allah selama 10 tahun maksudnya kapan? Ketika Rasulullah, ya, berdakwah secara terang-terangan di kota Makkah. Yaitu sesudah tahun ketiga ya, Rasulullah dakwah terang-terangan. Dan selama 10 tahun itu, dari tahun ketiga setelah kenabian sampai tahun 13 setelah kenabian, itu orang-orang Quraisy kemudian sebagiannya masuk Islam. Dan mereka kemudian menyembah Allah. Dan ketika itu tidak ada lagi yang bertauhid kecuali dari kalangan Quraisy. Karena orang Madinah belum belum masuk Islam, ya. Suku-suku yang lain belum masuk Islam. Yang masuk Islam baru dari Quraisy. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, wa faddalahum bi annahum nasarahum yaumal fil. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada Quraisy karena Allah pernah menolong mereka pada hari penyerangan pasukan bergajah. Ya, wahum musyrikun, dan ketika itu mereka masih musyrik. Kemudian yang ketiga, wa faddalahum bi annahu, ya, nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fihim ghairahum. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah Ta'ala sudah turunkan kepada mereka, telah turunkan kepada mereka satu surat mengenai Quraisy, yang Allah tidak menurunkan satu surat ini mengenai suku yang lain. Itu surat Quraisy. Itu Allah berikan keutamaan pada suku Quraisy. Li'ila fi Quraisy, itu surat li'ila fi Quraisy. Kemudian yang keempat, wa faddalahum bi anna fihim an-nubuwah. Dan Allah berikan keutamaan kepada mereka bahwasanya di tengah-tengah mereka ada kenabian. Ada nabi yang diangkat dari suku Quraisy. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khilafah. Allah berikan keutamaan bahwa khilafah, kepemimpinan kaum muslimin, itu juga diberikan kepada Quraisy. Jadi yang berhak menjadi khilafah, menjadi khalifah, ya. Khalifah ini pimpinan kaum muslimin secara global ya. Itu yang paling berhak adalah Quraisy. Kemudian yang keenam, wal hijabah. Hijabah itu adalah hak untuk memegang kunci Ka'bah. Itu juga diberikan kepada Quraisy. Kemudian yang ketujuh, wasiqayah. Siqayah itu adalah hak untuk melayani, memberi minum jamaah haji. Itu juga diberikan kepada Quraisy. Jadi ini 7 keutamaan yang Allah berikan kepada Quraisy yang tidak Allah berikan kepada suku yang lain. Ya. Salah satunya tadi, Allah turunkan satu surat mengenai Quraisy. Dan karena dekatnya keterkaitan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy ini, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering sekali sholat maghrib
Dan dalam sholat maghribnya itu Umar membaca ya di rakaat pertama surat At-Tin wa Zaitun, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Fil dan Quraisy. Jadi Umar baca 3 surat tuh. Surat rakaat pertamanya baca At-Tin wa Tini wa Zaitun wa Turi Sinin. Nah, itu di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua Umar baca 2 surat. Yaitu surat Quraisy dan surat Al-Fil dan surat Quraisy. Itu menunjukkan dekatnya ini antara surat Al-Fil dan surat Quraisy. Siapa itu Quraisy? Quraisy ini ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan Quraisy ini adalah anak-anaknya Fihr bin Malik. Jadi Quraisy itu adalah nama lain dari Fihr bin Malik. Ya, Fihr bin Malik bin An-Nadr. Anak-anaknya Fihr disebutnya Quraisy. Fihr adalah Quraisy. Tapi ada lagi yang menyebut bahwa Quraisy itu adalah An-Nadr, kakeknya Fihr. Jadi anak-anaknya Nadr bin Kinanah, inilah yang disebut sebagai Quraisy. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat Quraisy itu nama lain Fihr, ada lagi yang berpendapat Quraisy itu nama lain Nadr bin Kinanah. Ya. Nadr bin Kinanah ini ya, yang punya anak Malik, Malik punya anak Fihr dan seterusnya, itu adalah nama dari kakek-kakek buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam garis keturunannya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr inilah yang disebut Quraisy. Bin Malik bin Nadr. Ada juga yang berpendapat Quraisy itu adalah Nadr. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Sehingga kalau yang berpendapat Quraisy itu adalah Nadr, semua keturunan Nadr itu disebut Quraisy. Ya, tapi yang berpendapat Quraisy adalah Fihr, ya, maka tidak semua keturunan Nadar adalah Quraisy. Yang disebut Quraisy itu hanyalah yang keturunan Fihr. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau keturunannya Malik itu nggak dianggap Quraisy. Yang berpendapat bahwa Fihr itu adalah Quraisy. Nah ini ada hadisnya memang yang masing-masing jadi dalil. Ya. Yang pertama yang berpendapat bahwa Fihr itu adalah Quraisy mengambil hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah memanggil ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Ya, maka Bani Fihr dan Bani Adi ini adalah butuni Quraisy, keturunannya Quraisy. Jadi di hadis ini sepertinya Rasulullah menyebutkan bahwa yang dimaksud Quraisy itu adalah Fihr tadi. Tapi kalau dalam hadis yang lain ya, Nabi menyebutkan ya, kami adalah Bani An-Nadr bin Kinanah. Ya. Maka sepertinya kalau dalam hadis ini ya, Quraisy itu adalah Nadr bin Kinanah. Ala kulihal intinya semua sepakat. Kalau dia keturunan Fihr pasti Quraisy. Ya, tapi kalau keturunan Nadr bisa jadi Quraisy, bisa jadi bukan. Nah, ayat ini dimulai dengan ungkapan li'ila fi Quraisy. Li artinya karena, ya. Diawali dengan li sebagai ungkapan takjub. Kagumilah. Ilafnya, ilaf itu tradisi. Tradisinya siapa? Tradisinya Quraisy. Kita percepat aja ya, karena waktu kita udah mau maghrib ya kalau di Jogja mungkin. Apa ilafnya Quraisy? Ilafihim rihlata syita'i wassaif. Ada tradisinya orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan. Perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Dan musim panas mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Jadi orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang punya tradisi berdagang, ya, ekspor impor ya, untuk berdagang ke luar negeri mereka. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, maka Allah memerintahkan kepada Quraisy, pada keluarganya Nabi ini, hendaknya mereka menyembah kepada Allah yang merupakan pemilik rumah yang disucikan ini. Maksudnya, ya, rumah yang disucikan maksudnya adalah Ka'bah. Ya, hendaknya mereka menyembahnya kepada Allah. Kenapa hendaknya mereka menyembahnya kepada Allah? Karena Allah lah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah lah yang telah memberikan kepada mereka kesejahteraan ekonomi, mereka bisa makan, bisa minum, dan Allah Ta'ala juga yang memberikan kepada mereka keamanan. Ya. Jadi ini 2 hal yang sangat penting ini, nikmat yang sangat penting. Nikmat kesejahteraan dan nikmat keamanan. Ya, nikmat ekonomi dan nikmat stabilitas politik. Ini nikmat yang sangat besar.
Oleh karena itu orang beriman hendaknya berusaha jaga dua nikmat ini. Jangan kita jadi provokator di negeri kita gitu, nyebarin hoax, nyebarin apa berita-berita palsu, nyebarin perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jangan, ya. Kita nggak mau negeri kita ini apa namanya baku hantam antar suku, antar golongan. Jangan, nggak boleh. Ya. Kita jaga betul negeri ini supaya negeri ini tetap menjadi negeri yang aman karena ini nikmat yang besar. Kalau orang dicabut nih nikmat keamanan ya, oh akhirnya apa? Orang nggak bisa belajar agama, orang nggak bisa cari nafkah, orang nggak bisa mendidik keluarga dengan baik. Ketika dicabut nikmat keamanan. Mungkin juga kalau dicabut nikmat kesejahteraan, wah terjadi kelaparan dan seterusnya, wah ini bahaya juga. Jadi dua hal ini hendaknya harus kita kita jaga, ya nikmat stabilitas ekonomi dan nikmat stabilitas keamanan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Inilah dua surat yang mengingatkan pada kita mengenai nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada suku Quraisy dan surat ini juga bukan hanya turun kepada mereka ya, tapi juga turun kepada kita yang kita hendaknya mengambil pelajaran bahwa tidak ada suku, tidak ada kelompok manusia yang mulia karena kesukuannya nggak ada, ya, karena darahnya, karena garis nasabnya nggak ada. Ya, satu suku, satu kelompok manusia itu menjadi mulia karena ketakwaannya. Karena di dalam dua surat ini lagi-lagi Allah mengingatkan pada kita untuk apa? Beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Quraisy tidak mulia kalau Quraisynya tidak menyembah Allah. Tapi Quraisy menjadi mulia ketika apa? Ketika mereka menyembah menyembah Allah. Ya, jadi nilai kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nggak ada di dalam agama kita itu nggak ada namanya ras unggulan, suku unggulan itu nggak ada. Ya. Semua orang itu sama. Ya. La farqa bainal a'rabi wal a'jami. Ya. Ketika Nabi khutbah dalam haji perpisahan itu kata Nabi tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Illa bittaqwa. Yang membedakan itu cuma satu. Membedakannya adalah ketakwaan. Wa taqwa hahuna, ya, dalam konteks yang lain Nabi pernah bersabda, ya, takwa itu adanya di sini. Di sini itu di mana? Di dada. Orang nggak bisa lihat ketakwaan seseorang dari bajunya, dari penampilannya, dari cara berucapnya, nggak bisa. Ya, uh, mungkin akhlak ya tetap kita perhatikan, tapi belum tentu orang yang bajunya itu sering pakai jubah itu kemudian akhirnya orang bertakwa itu belum tentu juga. Ya, takwa itu adanya di hati kita. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditambahkan? Sudah setengah enam, sengaja saya cepat. Ya, Silakan. terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman ada yang mau nanya? Silahkan. Satu pertanyaan, langsung buka speaker aja ya. Ya, silakan. Ada yang nanya? Oke, kalau gitu saya aja deh Pak Ustadz. Boleh, Pak. Itu sejarah tentang masa-masa seperti yang tadi Pak Ustadz ungkapkan. Itu termasuk dalam Sirah Nabawiyah atau ada kombinasi dengan dokumen-dokumen yang lain ya Pak Ustadz ya? Ya, sirah nabawiyah. Jadi Sirah itu kan artinya perjalanan hidup ya. berjalan ya. Nabawiyah itu artinya kenabian. Jadi kalau sirah nabawiyah itu biografi kenabian. Sejarah hidup mengenai Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau mengenai peristiwa yang terjadi sebelum Nabi lahir, maka itu tidak dicatat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah ya, tapi dicatat Oh gitu ya Pak Ustadz ya. sejarah bangsa Arab. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok historis, sosok yang bisa diteliti keberadaannya secara secara sejarah, secara ilmu sejarah gitu. Kenapa? Karena ketika Nabi kita lahir dan ketika Nabi kita berjuang gitu, apa namanya berdakwah dan seterusnya gitu, berjihad dan seterusnya, bangsa-bangsa di sekitar Arab itu mencatat keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan mereka mencatat bahwa ada itu sosok namanya Muhammad, ada bangsa Arab itu melakukan jihad, melakukan itu mereka catat. Jadi kalau ada orang yang bilang kita belajar sejarah apa Nabi Muhammad itu ini dongeng, hoax apa segala macam, itu dia nggak belajar sejarah gitu. Dia nggak belajar sejarah.
Karena berdasarkan catatan sejarah ya orang Romawi catat itu ada peristiwa di mana mereka pernah melakukan pertempuran melawan orang-orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad gitu. Kemudian orang Mesir juga begitu. Pernah mendapat surat ya dari seorang tokoh Arab yang namanya Muhammad itu, Muqawqis itu. Itu ada fase di mana Nabi pernah kirim surat ya kepada para raja. Itu surat-surat itu didokumentasikan oleh para raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Jadi sosok Nabi Muhammad itu sosok historis yang bisa diteliti keberadaannya secara sejarah, secara ilmu sejarah. Karena kisah mengenai Nabi Muhammad bukan cuma dicatat oleh orang Islam gitu, tapi juga dicatat oleh orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim yang hidup semasa dengan hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini berbeda misalnya ya dengan sejarahnya Nabi Isa misalnya ya. Dengan sejarahnya Nabi Musa, ya, sejarahnya Nabi Ibrahim. Kita mengenal sejarah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kita nggak akan temukan catatan sejarah mengenai Nabi Isa. Nabi Isa aja yang dekat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu nggak ada catatan sejarahnya. Itu sampai ada kemarin saya lihat di YouTube ya ada seorang sejarawan itu sampai bikin bikin penelitian. Siapa sih sesungguhnya Yesus itu? Isa itu sesungguhnya siapa gitu. Karena kalau Yesus itu di kitab Injil itu disebut dia punya pengikut banyak dan seterusnya. Itu harusnya dia adalah tokoh yang terkenal kalau memang dia punya pengikut banyak ya dia kemudian membuat kehebohan gitu di wilayah Syam, di wilayah Palestina. Itu harusnya dia menjadi tokoh sejarah yang dicatat bukan hanya oleh pengikutnya, bukan hanya oleh Injil ya, tapi juga dicatat oleh orang-orang yang bukan pengikutnya gitu. Kalau memang dia tokoh sejarah kan, tokoh sejarah besar gitu. Dan ternyata nggak ada tuh catatan yang ditulis oleh orang-orang yang bukan pengikutnya. Ya. Jadi catatan mengenai Nabi Isa itu hanya dicatat oleh pengikutnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, catatan kehidupan itu dicatat bukan hanya oleh pengikutnya Nabi Muhammad, tapi juga dicatat oleh orang-orang yang bukan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul tokoh sejarah ada, nyata, pernah ada hidup. Gitu. Apalagi Nabi Musa itu lebih jauh lagi tuh. Secara sejarah sulit dibuktikan itu. Nabi Musa itu pernah ada atau enggak. Secara historis ya, secara ilmu sejarah gitu, ilmu sejarah yang sekuler gitu. Tapi kalau kita kan yakin Nabi Musa itu ada ya karena dari Al-Qur'an gitu. Ya, tapi kalau dari ilmu sejarah yang sekuler itu nggak bisa dibuktikan itu keberadaan Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, jadi kembali tadi ke pertanyaan Pak Udi tadi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah ini, apakah ada di Sirah Nabawiyah? Ya, di Sirah Nabawiyah itu dicatat sedikit ya. Kalau Sirah Nabawiyah itu lengkapnya mengenai kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu biasanya ditulis dalam kitab-kitab sejarah Arab ya, tarikh Arab. Tarik Arab ya Pak Ustaz. Ya, ya. Demikian. Iya, iya terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi mungkin teman-teman kayaknya karena sudah mau masuk waktu maghrib di Jogja dan sekitarnya, maka kelihatannya kita belum bisa bertanya jawab lebih banyak lagi. Mohon maaf tadi awalnya terlambat karena HP habis, kehabis ada kegiatan, jadinya terlewat ya. Nah, gitu ya. Kalau itu jadi ditutup dengan doa Pak Ustadz, nanti kita lihat insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya sapa dulu. Ada Pak Bagus, ada Pak Condro, ada Pak Harun, ada Bu Riani, Bu Rukmawati, Bu Nurul, Pak Udi, Pak Wijaya, Bu Zulia. Ya, mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini, ya, yang hadir melalui wasilah Zoom ini di tempat kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan pertolongan kepada kita, berikan inayah kepada kita, berikan hidayah kepada kita, berikan perlindungan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Terutama saat ini kita berada di salah satu bulan yang haram, kita berada di bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram ini adalah bulan yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, sebagai bulannya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan Muharram ini. Kita menjadi manusia yang baru di tahun yang baru ini, bisa memperbaiki seluruh kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang memiliki masalah-masalah hidup ya Allah, memiliki hutang, memiliki sakit, memiliki ya sedang ditimpa musibah dan seterusnya ya Allah, maka berikanlah kesabaran pada kami ya Allah. Lepaskanlah dari kami segala kesulitan-kesulitan hidup kami ya Allah. Tabahkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah. Berikan kepada kami pahala atas kesabaran yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami titip kepadamu ya Allah anak keturunan kami ya Allah. Berikanlah kepada anak-anak keturunan kami ya Allah hidayahmu ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang mampu menegakkan salat, ya seluruh anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ya Allah. Di sore hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertindas, yang sedang terzolimi, yang sedang terjajah di negeri-negeri kaum muslimin. Wabil khusus di Gaza, Filistin ya Allah, di Gaza, Palestina ya Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, Filistin ya Allah. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma alif qulubahum, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daka wa a'da'ad-din. Allahumma aidil masjidil aqsa fi rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah masjidil aqsa dalam pangkuan kaum muslimin ya Allah. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa khurrin mu'azzin ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rizki untuk mampu salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas merdeka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan sikap dan perkataan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan.